Terbongkar kebohongan saksi kunci kasus Vina Cirebon, pantas diincar Ocil, pengakuannya tak terbukti. Itu peristiwa kejadian itu jam setengah 10-an. Setengah 10? Malam? Malam dong? Iya malam. Orang udah pada tidur loh jam segitu? Iya waktu kejadian. Udah pada tidur. Nah terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok, jajanan di warung. Di warung? Di warung di depan? Enggak, di samping SMP 11. Oh samping SMP 11 beli rokok. Terus ketika beli rokok? Ada motor lewat tuh Pak. Motor yang korban? Iya motor korban. Kenceng? Ya jalan katanya biasa aja dia, terus dilempari batu. Udah dia langsung kabur gitu. Oh dilempari batu? Terus dikejar sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ. Anak muda pada nongkrong di situ, motornya sudah ada semua? Udah ada. Oh, pakai jaketnya? Pakai jaket. Anak-anak muda itu? Jaket apa? Jaket biru muda. Ada tulisan nggak kan kalau korban kan tulisan ekstasi? Iya. Kalau itu pakai tulisannya? Iya. Bukan, yang korban itu kan ekstasi. Iya yang ya, korban kan? itu. Ekstasi. Nah kalau yang ngejar pakai merek apa? Enggak ada yang pakai jaket. Kalau bicara nama nggak ada yang tahu. Nggak ada. Kalau wajah saya tahu. Kalau wajah tahu ya. Karena kebiasaan dia kan sering nongkrong di sana. Dari mana dia bisa melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban, Pak, sampai ngejar, dan dia sangat detail banget. Di situ ada orang nongkrong, orang 8. Makanya saya lihat statement Aib kayak gitu, saya gerang banget gitu tuh. Sok pertemukan saya, lalu duduk bareng sama si Aib. Bagaimana? Saya juga kan orang sini, sama dari 2016 juga sebelum kejadian itu ada, saya udah di sini. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Si Aib bilang Peggy sangat tahu Peggy, sedangkan Peggy orang Pongpongan, Pak. Oke lah Peggy sering main di sini, tapi kan sesekali, Pak. Gitu tuh. Gimana Aib bisa hafal banget, apalagi kejadiannya udah 8 tahun yang lalu. Saya ingat banget ini pelakunya. Dari mana di rumahnya? Saya cuci motor sering di situ juga, saya nggak tahu itu Aib. Kalau memang dipertemukan, udah lupa, Pak. Jadi sebetulnya siapa yang sebut saksi kunci? Justru yang menjadi saksi kunci adalah 8 orang yang telah dipidana. Ya, kalau 8 orang yang telah dipidana ini bagian daripada yang melakukan tindakan bersama-sama, maka saksi kuncinya mereka, ya. Mereka ini memberikan keterangan apa? Kalau tadi saksi yang disebut saksi kunci yang melihat mereka ada 4 motor ya, 8 orang, ini kan ada 11 jadinya, ya. Ada 8 tambah 3 ke 11. Kemudian kecepatan dia sekuen waktu melihatnya itu kan hanya ketika mengendarai motor melempar batu. Itu sekuennya sebentar, ya. Ini memang menjadi sulit. Oleh karena itu yang disebut saksi kunci adalah 8 orang, termasuk sekarang yang di luar adalah Saka Tatal, ya. Kebohongan Aib atas kasus Vina Cirebon mulai terbongkar. Aib mengaku melihat saat para pelaku melempari batu dan mengejar Eki dan Vina. Namun ada kejanggalan dalam kesaksian Aib. Aib bercerita malam pukul 21.30 WIB, ia keluar untuk membeli rokok di samping SMP 11 Cirebon. Saya lagi beli rokok, jajanan di warung samping SMP 11, kata Aib saat diwawancara Deddy Mulyadi. Saat di warung, Aib mengaku melihat motor Eki dan Vina. Ia mengatakan, ketika itu kelompok pemuda yang kini jadi terpidana, kemudian melempari Iki dan Vina. Ada motor korban lewat, terus dilemparin batu, dia langsung kabur terus dikejar sama anak muda, yang biasa nongkrong di situ, kata Aib. Melihat kejadian itu, Aib mengaku langsung pulang. Saya juga takut, saya pulang lagi, yang ngejar motor 4 boncengan. Saya takut, saya pulang, katanya. Namun pada kenyataannya, warung yang ada di kawasan tersebut hanya ada di dalam gang dan di seberang SMP 11 Cirebon. Udah jualan tapi gak tahu apa-apa, kata ibu pemilik warung. Warung tersebut tutup pukul 0 WIB. Pemilik warung justru tidak melihat adanya kejar-kejaran motor seperti yang digambarkan Aib. Tapi waktu itu jam 9 jam 10 gak ada orang lewat banyak gitu, gak ada, kata pemilik warung. Seorang warga, Firi, bahkan sangat meragukan kesaksian Aib.
Menurutnya jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong sangatlah jauh. Jarak antara warung dengan tempat nongkrong para pelaku sangat jauh. Diingatkan kembali Eki dan Vina tewas di Desa Kepompingan, Talu, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus tahun 2016 silam. Dalam isi dakwaan, Eki dan Vina melintas menggunakan jaket geng motor. Mereka diadang 11 pelaku, kemudian dilempari batu. Sampai kemudian, pelaku mengejar Eki yang membonceng Vina. Ketika di jembatan Talu, pelaku menghantam Eki menggunakan kayu sampai terjatuh. Mereka kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom. Di sana Eki dan Vina dianiaya sampai meninggal dunia. Selang beberapa hari, Ak melaporkan kejadian ini pada ayah Eki, Rudiana. Atas laporan itu, Rudiana bersama 4 anggota Sat Narkoba menangkap 8 pelaku. Akibatnya Ak sampai diincar oleh salah satu pelaku, Rivaldi alias Ucil. Kalau mau nganu orang si urusin aja, yang kemarin jadi saksinya, kita ngoceh sama bawa-bawa anak geng motor. Tulis akun Ucil. Tak hanya teman-teman Peggy Setiawan yang membantah pengakuan Aib, saksi yang melihat Vina Cirebon dan pacarnya, Rizky alias Eki, melintas tidak jauh dari lokasi pembunuhan, tetapi warga di sekitar SMP Negeri 11 Kalitanjung, Cirebon juga memberikan pernyataan yang berbeda. Salah satunya adalah Ferry Haryanto, warga di sekitar SMP Negeri 11 Kalitanjung. Dia meragukan pengakuan Aib yang menyebutkan melihat Vina Cirebon dan Eki melintas pakai motor. Lalu, Aib mengaku melihat pelaku melempar korban dengan batu dan mengejar pakai motor. Apalagi suasana di lokasi tersebut sepi dan kurang penerangan. Ferry heran Aib berani memberikan kesaksian tersebut. Menurutnya, tidak ada warung rokok di depan SMP Negeri 11, seperti yang diakui Aib. Hal itu diungkap Ferry di YouTube Deddy Mulyadi, Rabu 29 Mei 2024. Saat ditanya Deddy Mulyadi, apakah bersedia menjadi saksi yang meringankan bagi tersangka Peggy Setiawan, dia menyanggupinya. Tak hanya itu, dia siap dikonfrontir dengan Ak langsung. Saya siap bertemu Ak langsung. Saya mau tanya, dari mana dia beli rokok? Bisa melihat korban? Kata Ferry. Ferry mengaku memang sering melihat kawanan remaja nongkrong di depan SMP N11. Namun, menurutnya tidak ada warung rokok di tempat itu. Ferry juga sering mencuci motor di tempat pencucian Setiap, yang diakui Ak bekerja di sana. Deddy Mulyadi dan Ferry juga sempat berkeliling tempat yang diduga sebagai warung rokok. Namun, tidak ada yang sesuai dengan pengakuan Aib.